Assalamualaikum. Di antara tiga agama yang berasal dari keturunan Abraham, Islam adalah yang termuda. Sering mempromosikan dirinya sebagai agama damai, namun dalam kenyataannya Islam sangat dekat dengan kekerasan. Hampir semua kegiatan terorisme dalam 50 tahun terakhir berkaitan dengan Islam. Ada fakta yang cukup menarik. Mereka yang terlibat dalam kegiatan terorisme, baik langsung ataupun sekedar bersimpati, umumnya Muslim yang cukup taat dan memiliki pemahaman lebih dibanding Muslim kebanyakan. Contoh konkretnya, Abu Bakar al-Baghdadi, seorang pemimpin ISIS, adalah seorang akademisi bergelar PhD dalam ilmu keislaman. Ini mengindikasikan bahwa sumber kekerasan tersebut kemungkinan besar berasal dari agama Islam itu sendiri. Apalagi hal ini diperkuat oleh fakta sejarah bahwa sejak awal berdirinya, Islam tidak lepas dari penggunaan kekerasan dalam upaya penyebarannya. Muhammad, Nabi Islam itu sendiri, tangannya penuh berlumuran darah dari orang-orang yang menghalangi penyebaran Islam, ataupun orang-orang yang sekedar mengolok-olok dirinya. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah agama yang begitu kental dengan kekerasan dan kematian ini berasal dari Tuhan Sang Pencipta? Akal sehat kita sulit menerima kenyataan yang kontradiktif ini. Lupakan semua klaim bombastis para juru dakwah ataupun ustadz-ustadz yang mengatakan Islam sebagai agama yang paling benar dan bertugas meluruskan semua kekeliruan agama-agama sebelumnya. Itu kebohongan tanpa dasar yang dirancang untuk mencuci otak orang-orang yang tidak berani berpikir kritis dalam perkara-perkara iman. Jika saja kita mau bersikap kritis dan menguji pokok-pokok ajaran Islam dengan keterbukaan dan kejujuran, kita akan menemukan kesalahan-kesalahan mendasar yang ada di dalamnya. Sebenarnya ada banyak sekali kekeliruan di dalam Islam. Begitu banyaknya sehingga Anda bisa saja menghabiskan waktu seumur hidup, tapi belum semua kesesatan Islam bisa Anda ungkapkan dengan tuntas. Pada seri video ini, saya akan membahas 5 kesalahan mendasar dalam ajaran Islam. Yang pertama, kekeliruan konsep tauhid. Yang kedua, tujuan hidup manusia yang salah. Yang ketiga, kepalsuan Al-Quran. Yang keempat, moralitas bejat Muhammad. Dan yang kelima, visi palsu peradaban Islam. Saya mencoba untuk membahasnya secara garis besar dan menghindari pembahasan detail-detail yang sering malah mengaburkan inti masalah. Sekarang kita akan mulai dari kesalahan fatal yang pertama, kekeliruan konsep tauhid. Seperti dua agama yang berasal dari keturunan Abraham sebelumnya, Islam bersifat monoteistik, yaitu percaya pada satu Tuhan. Akan tetapi, ketiganya memiliki perbedaan. Sejak Abraham hingga sebelum kedatangan Yesus, semua bangsa Yahudi, yaitu keturunan Abraham dari garis Ishak dan Yakub, percaya pada satu Tuhan Sang Pencipta dalam konsep monoteisme yang sederhana, sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi. Setelah Yesus datang dan mewartakan Injil, konsep ketuhanan yang monoteis ini mengalami perkembangan baru, yaitu Allah yang Esa dalam 3 pribadi. Konsep ini kemudian dikenal sebagai monoteisme trinitarian. Monoteisme trinitarian bukanlah penyimpangan dari konsep monoteisme Yahudi sebagaimana yang sering diasumsikan oleh kebanyakan Muslim, tetapi suatu perkembangan yang konsisten dari pemahaman sebelumnya. Konsep monoteisme trinitarian ini memungkinkan manusia mengenal Tuhan dengan lebih baik. Konsep keesaan Tuhan yang memiliki pribadi lebih dari satu sebenarnya sudah terungkap dalam kitab Kejadian saat Tuhan mengatakan, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Kata kita di sini jelas merujuk adanya pribadi yang lebih dari satu.
Jadi, fakta tentang monoteisme Trinitarian sesungguhnya sudah dinyatakan Tuhan secara samar-samar dalam kitab Kejadian. Namun, fakta ini belum dapat diterima sebagai kebenaran oleh orang-orang Yahudi sebelum datangnya Yesus. Setelah Yesus, salah satu pribadi Allah, berinkarnasi menjadi manusia, barulah fakta monoteisme Trinitarian dapat diterima sebagai kebenaran. Jadi, bisa kita katakan bahwa monoteisme yang dipercaya oleh Yahudi sesungguhnya adalah monoteisme pra-Trinitarian, yaitu tahap persiapan untuk mengenal Allah Tritunggal. Sementara itu, Islam yang muncul beberapa abad setelah inkarnasi Yesus mengajarkan konsep monoteisme yang berbeda. Mengapa demikian? Muhammad yang hidup di tanah Arab tidak memahami tradisi pemikiran Yahudi maupun Kristen. Bahkan sebelum menerima konsep monoteisme, Muhammad adalah penyembah berhala. Ya, betul. Nabi Islam sebelumnya hanyalah seorang penyembah berhala, sama seperti kebanyakan orang-orang di Mekah pada masa itu. Muhammad sering mencium batu hitam Hajar Aswad, mengikuti tradisi penyembahan berhala nenek moyangnya. Dan lucunya, kebiasaan penyembahan pagan ini terus diikuti oleh semua orang Islam sampai hari ini, minimal sekali seumur hidup jika mampu. Pergaulannya dengan banyak orang Yahudi dan Kristen membuatnya tertarik pada konsep monoteisme. Namun, karena pemahamannya yang hanya sepotong-sepotong, maka Muhammad tidak mampu mengadopsi monoteisme pra-Trinitarian Yahudi maupun monoteisme Trinitarian Kristen. Dia malah mengembangkan konsep monoteismenya sendiri yang menurutnya benar, yaitu monoteisme unitarian. Konsep monoteisme dangkal dan keliru ini kemudian dibangga-banggakan oleh Muslim sebagai konsep monoteisme yang paling benar. Mereka menyebutnya tauhid. Lalu di mana kelirunya konsep monoteisme unitarian atau tauhid ini? Konsep monoteisme unitarian salah karena bertentangan dengan sifat Tuhan yang maha sempurna. Coba kita bayangkan, seperti apakah Tuhan unitarian sebelum Dia menciptakan segala sesuatu? Tidak ada apapun selain Dia. Tuhan unitarian adalah Tuhan yang maha kesepian. Tuhan seperti ini sangat masuk akal jika membutuhkan ciptaan untuk memperhatikan Dia. Itu sebabnya dalam Al-Quran dikatakan, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Al-Quran Surah 51 ayat 56. Karena Tuhan unitarian membutuhkan ciptaan untuk menyembahnya, maka kita bisa katakan Tuhan unitarian yang dulunya maha kesepian ini bukanlah Tuhan yang sempurna dan sudah tercukupi dengan dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, Tuhan unitarian tidak mungkin Tuhan yang sempurna. Dengan demikian, maka konsep tauhid adalah konsep ketuhanan yang salah. Mari kita bandingkan dengan konsep monoteisme Trinitarian. Sebelum adanya ciptaan, Tuhan Trinitarian atau Allah Tritunggal sudah sempurna dalam dirinya sendiri dan tidak pernah kesepian. Dalam Allah Tritunggal, Bapa mengasihi Putra dan Roh Kudus, Putra mengasihi Bapa dan Roh Kudus, dan Roh Kudus mengasihi Bapa dan Putra. Ketiga pribadi Allah Trinitarian hidup dalam kekudusan dan kasih yang sempurna. Allah Trinitarian sudah tercukupi dalam dirinya sendiri dan hidup dalam kesempurnaan sebelum adanya ciptaan. Jadi, Allah Tritunggal adalah Allah yang sempurna. Ini konsep ketuhanan yang benar, dan dalam konsep Allah Tritunggal inilah Tuhan ingin manusia mengenal Dia. Lalu, apa bedanya monoteisme pra-Trinitarian Yahudi dan unitarian Islam? Bedanya seperti langit dan bumi. Monoteisme pra-Trinitarian Yahudi
adalah konsep ketuhanan yang benar, tapi belum lengkap. Sementara itu, konsep monoteisme unitarian atau tauhid dalam Islam adalah konsep ketuhanan yang salah. Jika konsep ketuhanannya saja sudah salah, bisa dibayangkan betapa sesatnya ajaran agama Islam. Kesesatan mereka tidak jauh berbeda dengan ajaran-ajaran pagan penyembah berhala yang mereka musuhi. Mereka sama-sama menyembah Tuhan yang salah dan sama-sama bukan berasal dari Tuhan. Bedanya, Islam lebih brutal dan merasa benar. Jadi, seluruhnya bisa saya ringkaskan demikian. Konsep ketuhanan yang diterima oleh agama Yahudi adalah konsep monoteisme pra-trinitarian. Ini adalah konsep ketuhanan yang benar, tapi belum lengkap. Sedangkan konsep ketuhanan yang diterima oleh Kristen adalah monoteisme trinitarian. Ini adalah konsep ketuhanan yang benar, sempurna, dan sudah final. Dalam konsep inilah Tuhan menghendaki manusia mengenal dan mengasihi Dia. Sementara itu, konsep ketuhanan yang dipahami Islam adalah konsep monoteisme unitarian atau tauhid. Ini adalah konsep ketuhanan yang menyimpang dari ajaran Tuhan sebelumnya dan menyesatkan. Jika konsep ketuhanannya saja sudah salah, maka tidak perlu heran jika ajarannya juga salah dan mengarahkan orang pada kultur kekerasan serta kematian. Karena Tuhan tidak mungkin mengajarkan yang salah, maka bisa disimpulkan bahwa ajaran Islam pasti bukan berasal dari Tuhan. Nah, kalau ada ajaran yang benar dan berasal dari Tuhan, mengapa Anda terus mengikuti ajaran yang salah? Masih ada waktu untuk berubah. Jangan disia-siakan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.